Iblis bukanlah makhluk yang malas beribadah. Ia lama bersujud. Ia tekun dalam zikir. Namanya pernah harum di langit sebagai ahli ibadah. Ia bukan pendosa yang lalai, bukan pula pembangkang yang kasar. Ia hamba yang rajin. Namun di balik panjangnya sujud dan banyaknya zikir itu, tumbuh sesuatu yang nyaris tak terasa. Bukan maksiat, bukan kelalaian, melainkan keakuan yang tidak mau runtuh. Ia sendiri tak menyadari kapan rasa itu mulai bersemi. Mungkin ketika ia merasa paling lama bersujud, mungkin ketika ia merasa paling dekat dengan Tuhan, atau ketika ia mulai melihat dirinya hadir di dalam ibadahnya sendiri. Lalu datanglah satu perintah. Ketika seluruh makhluk diperintahkan untuk sujud, semuanya merendah tanpa ragu. Semuanya tunduk tanpa membandingkan. Kecuali satu, ia tetap berdiri. Bukan karena ia tidak mengenal Tuhannya, bukan karena ia tidak percaya kepadanya, tetapi karena ia tidak rela direndahkan. Aku dari api, dia dari tanah. Satu kalimat, satu bisikan dalam dada, satu pembelaan terhadap diri sendiri. Dan pada saat itulah, seluruh sejarah sujudnya runtuh oleh satu rasa itu. Iblis tidak jatuh karena ia kurang ibadah. Ia jatuh karena ia mempertahankan dirinya. Ia taat selama dirinya tetap mulia. Ia tunduk selama egonya tidak terusik. Namun ketika diminta merendah, yang ia selamatkan bukanlah ketaatan, melainkan harga dirinya. Dan disitulah ia gugur. Saudara-saudaraku, kisah ini bukan sekedar tentang makhluk di masa lalu. Ia adalah cermin. Kita mungkin rajin bersujud, kita mungkin tekun beribadah. Namun, sudahkah hati kita ikut merendah? Ataukah yang menyentuh tanah hanya dahi kita, sementara diri kita tetap berdiri di dalamnya? Sebab bisa jadi yang menjauhkan kita bukan dosa besar yang terlihat, melainkan satu rasa kecil yang tidak mau runtuh, meski kita sedang bersujud. Demikianlah kisah ini, sebuah cermin bagi hati yang ingin kembali merendah. Jika renungan ini menyentuh jiwa Anda, ikuti dan dukung Sebaik Dakwah, agar lebih banyak kisah Islami yang dapat kita renungi bersama. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Semoga Allah menjaga hati kita,